Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan kami di Faiza Optikrus Channel. Nah, kali ini jam 10:13 kami sudah berada di Terminal Tawangalun, Jember. Nah, di sini kami akan naik bus Bagong dengan julukan Lanangi Jagat dengan kru dan sopir bekas dari Sugeng Rahayu dan Mira, yaitu Mr. Bodrek. Nah, disclaimer dulu bahwa sebenarnya kami sudah naik bus ini sejak mulai dari Surabaya. Jadi kami ini ikut 1 PP dengan keberangkatan Surabaya jam 5:02 pagi tadi. Ini sudah sampai di Terminal Jember dan kita akan lanjut balik lagi ke arah Surabaya dengan jadwal pemberangkatan jam 10:37. Ini terlihat unit bisnya sudah parkir di shelter dan akan berangkat pukul 10:37. Nah, alasan mengapa kami upload video Jember Surabayanya terlebih dahulu karena memang sesuai di thumbnail ada momen yang sangat-sangat tidak terduga, sekaligus kami akan ulas kronologi lengkapnya. Jadi memang kami akan ulas video peta Jember Probolinggo terlebih dahulu pada part 1 kali ini, yang mana akan ada aksi tabrakan di dalamnya. Ikuti terus video ini teman-teman, dan pasti akan sangat seru karena memang kita akan bareng dengan driver yang sangat-sangat luar biasa kencangnya ketika masih berada di Sumber Group dan Mira. Nah, sekarang beliau resign dari Sumber Group dan Mira, lalu beliau ngelamar menjadi driver bus Bagong dengan rute Surabaya Jember dan mendapatkan pegangan unit Lanangi Jagat yang ini, guys. Silakan disimak video ini hingga selesai karena kita di sini akan memakai full voice over, yang mana itu akan lebih mudah untuk didengarkan dan dipahami video-videonya. Oh iya teman-teman, sebenarnya sebelum klip shelter yang tadi, kami sudah lebih dulu makan bersama seluruh kru dari Bagong Lanangi Jagat di warung sebelah parkiran Terminal Tawangalun ini. Dan pastinya ketika kami bareng dengan satu bus, maka kru tersebut pasti akan kami jajani, baik itu free makan, free kopi, free minum, free rokok, dan tentunya masih ada uang saku yang kami berikan ke kru bus tersebut. Jadi jangan khawatir, ketika dibarengi oleh Faiza Optikrus Channel pasti akan kami jamu semaksimal mungkin. Oke, setelah makan mari kita melanjutkan tripnya, guys. Setelah ngetem kurang lebih 15 menit di shelter tujuan Surabaya, jam 10:19 bus ini dimajukan ke depan Terminal Tawangalun Jember. Nah, sebenarnya bus ini masih ada jadwal ngetem sampai jam 10:37. Tapi memang karena jadwal antar busnya juga jauh, lalu bus ini juga ingin ngetem di depan terminal karena memang penumpangnya lebih banyak di sana. Jadi jam 10:19 bus ini sudah dimajukan oleh mandor Bagongnya sendiri. Di sini yang megang masih belum Mr. Bodrek karena masih dilangsir ke depan terminalnya, guys. Untuk okupansi hari itu sudah terisi sekitar separuh dari isi bus karena memang itu musimnya masih musim rame dan ini juga hari weekend, jadinya banyak sekali penumpang yang mau ke arah Surabaya. Ini lumayan sih, udah dapat separuh dari isi bus, tinggal cari separuhnya lagi untuk bisa full seat, guys. Memang untuk Bagong ini di jalur ini sangat diminati, terlebih lagi soal armadanya yang sudah AC, tanpa ngetem, tanpa oper, dan tentunya tarifnya yang sangat-sangat murah. Bayangin aja, Surabaya Jember hanya 50.000, sedangkan kalau naik bis lain itu bisa 80 hingga 100.000 rupiah, padahal itu dengan tambahan oper, ngetem, dan tanpa AC. Oke, lanjut, kita akan berjalan ke depan terminal, tepatnya di daerah Indomaret depan situ, guys.
Dan bus yang ada di depan itu sebenarnya bukan tujuan Surabaya, tapi itu tujuan ke Kencong. Jadi nggak ada sangkut pautnya dengan bus ini. Karena memang jalurnya juga udah beda, jadi nggak akan kita balapan. Silakan disimak videonya hingga habis. Dan di sini juga kita ngetem sekitar 15 menit untuk menunggu jadwal kita jam 10:37. Tepat pukul 10:35 menit, akhirnya bus ini benar-benar berangkat menuju arah Surabaya. Nah, sebenarnya ini jadwal ngetem kita masih ada sampai 10:37, tapi memang karena Mr. Bodrek ini adalah pemain unggul di lintas Surabaya Jogja, yang mana di sana nggak pernah ngetem, jadi mungkin langsung buru-buru berangkat guys. Karena nggak suka mengulur waktu, padahal tadi mandornya sudah bilang bus belakang itu jauh sekali, bus belakang itu baru berangkat dari shelter jam 11:20. Padahal ada selisih sekitar 50 menit, tapi bus ini sudah berangkat duluan. Tanpa ngetem, tanpa nyeser, dan tanpa melambat sedikit pun. Wah, emang jos gandos Mr. Bodrek ini. Apalagi memang Bagong sangat mengutamakan ketertiban waktu dan ketepatan waktunya. Salutlah dibandingkan dengan bus-bus di jalur sini yang padahal udah jamnya tapi nggak mau segera berangkat. Mantap, mantap, mantap. Oh iya, di sini Mimin mau menambahkan guys, jadi memang di petak jalur antara Jember, Tanggul hingga Mayang ini sering terjadi kecelakaan yang beruntun dan melibatkan sepeda motor. Contohnya tadi udah nyamblek sepeda motor lawan arah, lalu ada sepeda motor keluar dari gang, lalu bisa juga sepeda motor yang tiba-tiba rem mendadak, tiba-tiba berhenti di kiri jalan, dan lain sebagainya. Nah, hal ini tuh dipicu karena memang kondisi aspal yang sangat sempit, terutama ketika ada kendaraan besar yang lewat. Jadi ketika ada sepeda motor yang tiba-tiba berhenti atau nyebrang ataupun keluar dari gang, itu pasti langsung kena dari kendaraan-kendaraan besar yang ini.
Oke, kami stop dulu sampai di sini ya. Oke, tadi kan kalian sudah lihat tuh gimana momennya. Nah, di sini kami bantu jelaskan kronologinya supaya lebih lengkap dan lebih jelas juga, guys. Kita tarik undur dulu ya videonya biar lebih jelas lagi. Nah, di sini sambil saya slow motion supaya lebih jelas. Di sini terlihat guys, awalnya memang ada truk box putih yang ada di depan itu yang sedang mencoba menyalip kendaraan yang ada di kiri. Nah, kebetulan karena memang jaraknya itu kosong dan memang masih banyak space juga, lalu bus ini mengikuti dari belakang. Tapi bisa dilihat, ini saya pause ya. Nah, ini bisa dilihat bahwa memang sepedanya mungkin karena kaget atau turun aspal atau menginjak garis putih yang ada di sisi bahu jalan, jadi mereka langsung oleng dan kemudian terjatuh. Di sini kami tidak menyalahkan siapa-siapa ya. Di sini kami mencoba netral senetral mungkin, tapi di sini kami berikan persepsinya guys. Jadi untuk sisi pemotor memang terlihat jelas bahwa dia kaget karena sebelumnya sudah dipepet oleh truknya. Nah, kaget itu membuat dia turun aspal atau menginjak garis putih hingga kemudian nasib apesnya dia terjatuh. Nah, masalahnya posisi jatuhnya ini motornya malah melaju ke arah bus. Dalam arti lain, motornya malah yang menghampiri bus ini guys. Karena hal ini menimbulkan terciptanya hukum Newton 3 yang berbunyi setiap aksi akan menimbulkan reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Nah, dalam kasus ini, untungnya orangnya jatuh ke kiri sehingga motornya akan terlempar ke kanan. Sehingga yang terlindas dari bus itu adalah motornya. Nggak bisa bayangin kalau semisal korbannya tadi itu jatuh ke kanan lalu motornya ke kiri, maka mungkin yang terlindas adalah orang-orangnya. Jadi ini masih alhamdulillah ya, karena memang mungkin nasib dari takdir Allah juga mengizinkan untuk orangnya tadi itu jatuh ke kiri sedangkan motornya jatuh ke kanan, sehingga yang kena ban dan tertabrak oleh bus ini itu adalah motornya. Oke, lalu di sini saya lanjut membahas tentang setelah kecelakaannya guys. Nah, setelah tragedi tertabrak tadi, ternyata truk box putih yang tadi menyalip, yang diantaranya juga menyebabkan kecelakaan ini, ternyata dia malah kabur dan tidak berhenti sama sekali. Jadi, bus ini inisiatif untuk mengejar bus tersebut karena truk tersebut paling tidak memberikan dampak dan efek terhadap kecelakaan yang dialami oleh pemotor tadi. Malahan, yang apes adalah kita karena kita yang kena bola tanggung dari truk tersebut. Karena motornya juga terbukti jatuh sendiri, kita nggak nyenggol, malahan kita yang disamperin oleh motornya guys. Tapi masalahnya ini truknya malah cenderung semakin kenceng karena mungkin dia juga nggak ngelihat ke spion atau memang dia nggak merasa untuk menyenggol ya. Jadi dia tetap kenceng atau memang bisa juga dia sebenarnya sadar tapi dia emang memilih untuk lari. Oleh karena itu bus ini mengejar dari truk tersebut dan tidak ikut berhenti. Nah, tidak ikut berhenti ini yang saya perkirakan karena takutnya bus ini yang dituduh menjadi penyebab kecelakaan. Karena kan tadi seperti yang saya bilang, bus ini terkena bola tanggung dari truk tersebut. Tidak menimbulkan kecelakaan, malah kita yang menjadi korban kecelakaannya. Jadinya kita kalau berhenti nanti malah diamuk massa, disalahin oleh polisi dan kita malah yang berurusan. Padahal yang menimbulkan kecelakaan sebenarnya adalah truk box yang ada di depan itu. Nah, ini kita coba kejar sampai dapat guys. Silakan disimak aksi kejar-kejaran ini karena juga sangat-sangat lama dan sangat-sangat seru.
Berapa? Lodong. Truknya gak mandek ya? Aduh kurang tahu Bu, tapi kayak motori ya. Nggak tahu, kayak motori, sebenarnya motori. Terus pun di Bu? Oh batunya. Buatan nih. Oh kalau Surabaya. Surabayanya kalau mikir apa kak? Aku ada buktinya soal. Kak kalau minggir, goyang-goyanganan ini deh. Lebih tujuh satu PEW, PEV.
Alhamdulillah ternyata masalahnya tidak sampai panjang guys. Dan dari sini bisa dipetik sebuah pembelajaran, yakni ketika nyalip jangan sampai merugikan lawan arah. Karena di sini itu sangat sering ketika nyalip itu sampai meminggirkan sepeda motor dan mobil lawan arah. Nah, kalau bisa mulai sekarang dikurang-kurangin karena sangat berbahaya bagi lawan arah kita sendiri. Jadi jangan ya guys.
Oke teman-teman, dengan bertemunya bus harapan baru dan kita juga akan masuk ke terminal minyak Koncar Lumajang. Jadi untuk part 1 kali ini akan kami cukupkan sampai di sini dulu. Untuk selanjutnya nanti akan ada full aksi balapan dengan bus harapan baru yang depan ini. Lalu dengan Sabar Indah dari arah Ambulu. Lalu juga kita akan balapan dengan laju patas kuning di rute tol Probolinggo Surabaya. Jadi untuk video part 2 nanti akan ada full aksi balapan. Sedangkan di part 1 ini kita fokusnya ke aksi yang momen tabrakan tadi guys. Jadi mungkin sampai di situ saja video kali ini. Selanjutnya part 2 silahkan dinantikan, mungkin tayang sekitar hari Selasa atau besok Minggu. Tergantung dari kompatibel jaringan dan kemampuan editor kami. Oke teman-teman, silahkan ditunggu part 2-nya. Yang jelas part 2 kali ini akan sangat seru. Dan ini dia kami berikan cuplikan untuk part 2-nya. Selamat menonton, selamat menunggu, dan silahkan subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih teman-teman dan sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya.